mengajukan kepada BPA. Jadi yang berbeda. Nah, BPA dan Arkas, kalau Arkas itu kan secara Bapak Ibu disesuaikan dengan kebutuhan, tapi BPA adalah penentuan atau memasukkan anggaran ke dalam BPA atau ke pemerintah kota yang juga dan yang dibagi menjadi 3 belanja dasar. Bajas, belanja modal peralatan mesin, peningkatan peralatan mesin, semuanya. Dan juga belanja modal buku. Tetapnya itu khusus untuk buku. Yang BPA. Kembali ke dalam RKS Arkas sama. Ada yang sama atau tidak sama dengan jam transfer. Prinsipnya kita gunakan Arkas itu dulu sebagai penyusunan BPA. Sehingga penyusunan RKS ya kita gunakan anggaran dari Arkas untuk penyusunan RKS Bapak Ibu yang ada. Bisa kalau kita tarik data itu yang siswa dikasih mendapat khususnya dari Arkas, maka tidak masalah. Kita pakai itu. Ini untuk memasukkan sasaran sesuai realnya. Bisa lihat saja. Jadi mungkin nanti penganggarannya tidak salah. Karena data seperti itu juga dilakukan oleh negeri di BPA. Setelah BPA nanti ada. Misalnya bahasa sastra juta, modal ada 50 juta, bukunya 25 juta. Walaupun sasaran Bapak Ibu belum memenuhi itu, mungkin modalnya sekian, bukunya sekian, belum bisa menyesuaikan dengan aku BPA yang Bapak usulkan awal, bisa baca satu, kemudian modalnya 50, kemudian bukunya 100, belum sampai itu nanti disesuaikan di perubahan. Memang fenomena BPA ini tahun 2021 ini kami juga agak kesulitan karena dari Kemendikbud belum sampai saat ini belum mengeluarkan pagu alokasi tiap bulan. Ini kita masih beradu argumen dengan BPKAD. Kita mau ngomong berapa itu beliau di BPKAD belum mau menerima karena SK partainya tidak ada. Nah, sementara nanti kita teman-teman menginput, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, kita kemarin di hari apa ya, kalau salah itu kita ke Paragon ke BPKAD yang ada di Paragon sana, kita nginput BPA perubahan awal yang kita hanya diakomodir belanja Bajas ikuti tahun yang lalu. Kemudian belanja buku hanya diakomodir 80% dari usulan Bapak Ibu. Kemudian belanja buku kita sudah sesuaikan dengan usulan Bapak Ibu. Untuk BPA seperti itu. Tapi pas katanya akan disesuaikan kapan. Kita belum bisa memberikan stimulus atau kapannya belum tentu. Kita masih menunggu. Tapi yang digunakan awal sekarang adalah apa? BPA yang kemarin. Yang hampir sama angkanya karena BPA di 2021 awal ini sama dengan BPA 2020 bulan Maret. Bapak Ibu masih menyimpan itu angkanya dulu. Angkanya itu dulu. Dan ditarik kepada usulan yang sekarang. Kalau usulan sekarang lebih tinggi berarti maksimal ya tahun kemarin. Tapi kalau usulan kita lebih rendah ya harus pakai yang sekarang ini. Karena nanti realisasi yang terakhir kita masih pada usulan yang sekarang. Jadi yang mudah yang mana kita pakai untuk itu yang BPA. Kita kembali pada Arkas duluan, negara swasta. Kami menerima pengesahan dari Bapak Ibu berupa pengesahan reguler atau pengesahan dari revisi atau pergeseran. Kami juga menyetujui pergeseran. Sementara ini kami berbatasi lah. Ternyata masih banyak sekali Bapak Ibu dalam pergeseran itu harus
banyak merubah, kita batasi. Oke lah, mau berapa kita kasih. Tetapi pergeseran itu dilakukan tidak boleh melepas belanja atau tidak boleh ke rekening yang lainnya. Atau 5T2 masuk ke 5T1 atau 5T1 masuk ke 5T2, harus balance antara sebelum dan sesudah. Kemudian Bapak Ibu jangan terpatok pada pergeseran, BKU-nya jalan nanti. Jadi mungkin Januari Februari Maret nanti dibuat RKS-nya, dibuat SPJ-nya. Kemudian sudah selesai, baru kita tutup BKU-nya. Jadi BKU itu jalan terus. Jadi pergeseran boleh silakan, tapi BKU jalan terus. Jadi yang inputan BKU ini kalau negeri ya, ini nanti Juni akhir kita sudah mau laporan semester. Ini ada yang belum input sama sekali. Dan juga swasta ini juga belum banyak yang menginput BKU. Terbukti laporannya baru beberapa sekolah yang masuk ke kami, itu pun bulan Maret saja. Oke, teman-teman kepatihan, kemudian dari Kerten, dari ujung Laweya sampai ujung Jabres, dari ujung Masaknya sampai ujung Banjarsari, itu baru hitung jari. Yang masuk ke laporan ke kami itu baru bisa hitung jari. Berapa puluh itu? Sekitar 11 atau 12 sekolah yang masukkan laporan Januari bulan Maret. Kemudian yang bulan April baru sekitar 5 sekolah. Itu berarti kalau saya mengambil kesimpulan, Bapak Ibu dalam pengelolaan dana pos kurang memperhatikan dari regulasi. Jadi kalau misal kami pengelola pos tingkat kota itu bisa mengambil suatu action atau suatu tindakan yang mungkin bisa dikatakan pemeriksa, itu dipastikan Bapak Ibu nanti direkomendasikan yang paling parah itu untuk ditunda pencairannya. Bisa jadi dari KBRT kemarin, nanti kalau kebangetan ya direkomendasi untuk tidak ditahan pencairannya gitu. Jadi pengelolaan dana bos ini memang gampang susah, tapi tolong Bapak Ibu schedule waktu, kemudian edaran atau surat atau yang dari dinas tolong ditaati. Jadi ya memang agak susah, itu memang gampang susah. Kalau kita bersinergi dari kepala sekolah, bendahara, pengelola bos lainnya bersinergi, saya yakin setiap bulannya itu selesai. Mungkin bulan Januari, bulan Maret selesai. Bulan April setelah tanggal 5 saya yakin sudah selesai. Asal Bapak Ibu komitmen. Ini terpisah sampai bulan 5. Bulan Mei ini hanya berapa? Apakah kami harus membuat surat kepada Bu Edi untuk menyampaikan pada sekolah-sekolah mana yang belum? Tidak mungkin, karena yang belum itu jumlahnya banyak daripada yang tidak. Jadi kalau itu bisa menampar muka sendiri. Tapi tidak masalah, kita akan berusaha semaksimal mungkin. Kita akan maksimalkan kerja kami di distrik, di tim kota untuk mendampingi Bapak Ibu semuanya. Kita kembali ke RKS. Jadi pengesahan untuk pergeseran silakan diajukan sebatas kami bisa Bapak Ibu bisa menyelesaikan di BKU-nya, kami akan jembatannya. Terus sedikit pun akan kami jembatannya. Itu. Kemudian di DPA, Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin kami memanggil beberapa sekolahan yang melewati pagu DPA. Sudah kami sampaikan bahwa DPA yang dipakai DPA awal dulu. Ternyata pembelanjaannya mereka mungkin karena kesilapan atau hanya karena kelupaan atau memang karena sengaja, saya nggak tahu. Itu ternyata banyak dari teman-teman kita, lebih dari 10, 13 atau 15 orang sekolah yang kami panggil untuk mengembalikan belanjanya ke rekening bos, karena DPA-nya belum ada atau tidak terpenuhi. Itu melebihi pagu. Itu untuk negeri. Memang harus mengacu pada DPA negeri itu. Mau nggak mau aja DPA. Ada yang akan kita verifikasi lagi dari teman-teman yang memberikan apakah sudah jelas atau belum.
Kalau belum akan kita baca berita acara, akan kita sampaikan ke pimpinan. Kalau sudah akan kita teruskan jadi BKU dan pelaporannya. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk pengelolaan dana bos tahun ini, kami dari tim kota agak terlalu akan semakin lebih ketat lagi, akan semakin lebih istilahnya ya menarik Bapak Ibu kepada regulasi yang benar. Kan kami paksa Bapak Ibu dan adalah bos untuk mengikuti regulasi yang benar. Dari segi penganggaran RKS, dari segi pembelanjaan, dan bukti SPJ. Kami tarik ke berusaha untuk kita tarik kepada regulasi yang ada. Karena kemarin kami dapat informasi dari inspektorat bahwa hampir semua sekolah negeri yang didatangi oleh inspektorat hampir 100%, semua ya, itu mengembalikan dan adanya temuan. Karena kami benar ada SD yang didatangi tidak mengembalikan, itu belum benar. Hampir semuanya mengembalikan. Tapi ada temuan. Ada temuan. Semuanya di macam-macam. Satu, buktinya tidak ada. Jadi BKU-nya ada, tapi tanda buktinya tidak ada. Dua, bukti-buktinya tidak terlampir. Contoh rapat hanya kwitansi makanan saja, tidak ada di situ namanya bukti penetapannya. Kemudian juga ada tidak sesuai dengan perencanaan atau RKS. Kemudian ada lagi yang kelebihan bayar, kelebihan dan penganggaran atau lebih SHS. Sudah membalikan. Jadi memang dalam SPJ bukan ranah kami sebenarnya. Tim kota itu hanya mengawal di bagian penganggaran dan pelaporan. Kalau di pengawasan atau misalnya validasi dari SPJ itu ranahnya pemeriksa. Tapi kami berharap tim kota besok akan masuk ke ranah itu, SPJ sampai SPJ. Minimal lah kita akan minimalkan semuanya. Dengan cara tiap bulan kami minta SPJ Bapak Ibu ternyata juga tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Kami fokus pada SD negeri. Swasta kami berharap juga mengikuti desain SD negeri sehingga apa yang kami mulai kemarin di 2020 tidak terjadi lagi di 2021. Tentang tidak ada SPJ-nya. Satu sekolah hanya ada kwitansinya saja, tidak bisa kami terima. Kami akan dinaik, terutama yang SD negeri. Swasta kami berharap besok ke depannya bisa ikuti SD negeri. Tanda buktinya lengkap, pembukuan juga lengkap, sehingga pemerintah datang dari luar itu Bapak Ibu bisa menunjukkan suatu pertanggungjawaban keuangan. Soal nanti ada dari Kemendikbud Dirjen datang, Bapak Ibu sudah siap dengan SPJ-nya. Mungkin nanti datang lagi dari kejaksaan yang ingin melihat pengelolaan dana bos swasta, sudah siap SPJ-nya. Pak negeri pasti siap SPJ-nya, cuma benar tidaknya dan lengkap tidaknya saya tidak tahu. Ternyata kemarin contoh saja setelah 2021 ini sudah masuk, hampir 100% itu semuanya temuan. Itu tamparan sangat buat kami tim kota. Kami percaya Bapak Ibu waktu gas angkanya oke, tarik-tarik sesuai angkanya, rekening korannya oke, buku kasnya sudah runtut. Memang ada satu dua yang overlap, nah minus setiap bulannya ada, tapi kita berusaha untuk benake. Itu ternyata tidak didukung dengan SPJ-nya. Itu tamparan buat kami. 100% SPJ negeri itu temuan atau katakan
dari inspektorat itu di catatan. Tidak masalah, kita akan benahi 2021. Kami berharap di 2021 ikuti regulasi tanggal besok di negeri tanggal 21 kita ada gas, semuanya harus bawa SPG lengkap. Harus bawa SPG lengkap. Tidak lengkap kami kembalikan, kami buat laporan. SPG maksimal tidak lah, tanggal 15 Juni harus ada. Berarti 15 Juni jam transaksi harus ada di SPG. 15 Juni itu. Karena tanggal 21 kita bayar gas, berarti 15 Juni itu nanti Bapak Ibu sudah susun SPG-nya. Dan PKU draftnya minimal di siap bosku nanti, ini sudah itu sampai tanggal 15 lah. Dan kami berharap antara siap bosku PKU dan PKU Arkas itu sudah sama, terminan saja, tidak boleh beda. Dasar penyebutan di siap bosku di negeri ya, swasta tidak pakai siap bosku, makanya saja varianti gitu. Kita pakai siap bosku dengan ngomongnya jadi lebih panjang nanti varianti ya, menurut saya. Pak Surono nanti lemburnya kalau pakai siap bosku dengan tambah lama lemburnya. Siap bosku negeri saja, biar mereka yang lembur, karena lembur. Ya bonus ya, nanti dianggarkan lemburannya ya bonus ya. Kesian teman-teman kalau lembur tidak ada lemburannya saja, nanti dibuatkan satu kegiatan itu bonus ya. Nanti dibuatkan satu kegiatan sehingga Bapak Ibu yang lembur untuk menyusunan nanti jika adalah bantuan transport, ada makan minumnya, juga ada sesuatu yang dibawa pulang. Nah ini tertayang saja tanggal 7 2 minggu lagi. Untuk besok catatannya LPG dan SPG harus ada bisa dibutuhkan. Di bawah SPG dan LPG-nya semuanya, SPG semuanya. Sekali lagi kalau tidak bawa SPG kami kembalikan, kami akan periksa. Itu yang catatan pentingnya, sehingga edaran kami yang kami edarkan kemarin tentang penyampaian laporan keuangan bos semester 1 itu sudah jelas bahwa menginput transaksi BKU dari Arkas ke aplikasi siap bosku. Jadi jangan berasumsi kita tinggalkan Arkas tidak, tetap jalan terus Arkasnya. Nah BKU Arkas yang kita selesai itu kita inputkan ulang ke siap bosku, karena ini kita belum bisa interface-kan, belum bisa sambungkan, karena Kemdikbud juga masuk kita ya bisa lembur lembur BKU tadi yang kita serahkan kita atau buat Excel nanti dengan input kopikan saja kegiatannya. Oh kegiatan ini masukkan, kegiatan tentang simpan, kegiatan ini masukkan, sesuaikan saja. Kemudian ada pertanyaan, di atas ada yang pakai belanja baja, ternyata ada kegiatan atau beli barang itu boleh baja, tapi di pemkot kemarin di aset itu diminta modal. Oke, kita ikuti dulu regulasinya. Kita ikuti dulu regulasinya. Di Arkas walaupun dimasukkan operasional tidak masalah lah. Kita karena interface beda ini. Nanti diinputkan siap itu, contoh gitu, di papan data itu kemudian ada yang mengatakan itu dulu operasional mas, oke tidak apa-apa, di Arkas operasional tidak masalah. Tapi di siap itu nanti pada untuk papan data itu dicintakan belanja muda, itu yang belanja muda. Oke, kemudian termogan mungkin yang punya Arkas pakainya bajas atau operasional, bahasanya operasional 5T1. Karena di Arkas itu hanya ada dua, 5T1 dan 5T2. Maka nanti centangannya di siap bosku belanja termogan itu pakai centangan belanja muda, karena kemarin diminta dari set itu masukkan ke modal. Kita jembatani dulu karena apa ya,
perkembangan terakhir kebijakan aset itu memang ada ambigu ya, belanja yang ambigu yang menurut kami itu sebenarnya banyak tapi ternyata mudah ya kita ikuti regulasinya Mbak, aset nang arek SMA enek termogan, Mbak. diganti Diganti ya tapi labor tapi ganti, Mbak. ternyata di aset tanya ke udah nggak masalah kita ikuti regulasinya. Kemudian juga ada kostum tari atau kostum itu kita juga diminta untuk belanja modal. Inilah kadang-kadang kita untuk belanja modal. Anu, Mbak, diganti konjolio ngono Mas. Bisa mengambil ini saja. Orang- Tapi orang. intinya Bapak Ibu jangan salah mengambil dananya. Kalau belanjanya di regulasi pemkot atau aset itu modal ya kita ambilkan belanja modal. Loh Mas anggarannya nggak ada tuh Mas. Tapi kemarin kita nggak A, B, dan C. Sementara ini Bapak Ibu mengambil dana atau anggaran dulu yang untuk modal lainnya tadi. Kita sudah anggarkan pokok dua, mungkin bersatu. Ada pan, apa gitu. Sementara ini ya sudah terbeli, dengan ambilkan anggaran miliknya laptop dulu. Nanti diubah dengan ambil laptop. Untuk satu ini kita alokasikan walaupun rencana harus pada laptop ada printer 14/1 dan ini kita papan rumah tangga modal mengurangi anggaran modal nih dulu nggak masalah kita pakai dulu anggarannya jadi pada waktu akhir perubahan kita akan sampaikan lagi perubahan insya Allah nanti perubahan itu Juli akan kita umumkan lagi untuk belanja modalnya yang mau nambah dan mau mengurangi nanti akan kita umumkan lagi. Sementara ini nanti yang kita pasang sementara ini itu yang diinput oleh Bapak Ibu operator di tahun kemarin itu 80% belanja modal alat itu kita masukkan dulu. Kemudian yang 100% belanja buku kita masukkan. Nanti perubahan sekitar bulan Agustus itu kita akan sesuaikan. Kata kita sharing lagi kebutuhan Bapak Ibu. Oh misalnya tadi pan belum teranggarkan atau teranggarkan, kita sharing lagi. Masalah kita akan sharing akan kita apa istilahnya buka lagi untuk anggaran Bapak Ibu sehingga nanti Langsung kuwi lho kuwi ya, kotak-kotak itu. Kotak-kotak itu. Drive. kita termogan itu nanti bisa di cover di perubahan anggarannya. Walaupun sementara ini masih menggunakan anggaran yang punya laptop, yang akan kita kembalikan di perubahan itu yang negeri. Ya, akan kita kamuti semuanya. Itu untuk depannya, Bapak Ibu kita akan sering begini. Saya sudah minta alamat zoomnya ke pimpinan untuk kita sering zoom. Kita akan sharing pada Bapak Ibu tentang masalah penggunaan dana bos karena Ibu Eti sudah wanti-wanti pertama zero temuan, kedua tidak boleh lompat belanja antara barang jasa dan modal. Dan Bapak Ibu jika ragu-ragu dalam pembelian belanja, mau ini mau modal apa berkas ya, silakan komunikasi di grup pengelola. Di situ ada Mas Wali dan Mas Bayu bidang aset. Silakan sharing di situ. Mas Bayu ini Mas Wali ini saya ini modal berkas. Nanti silakan komunikasi. Di grupnya ada yang kemarin yang share masalah itu Mas Bayu. Yang bagian dia sudah paham semua. Jadi dari pertanyaanlah kalau masalah ragu-ragu seperti kapan kata ya hanya diputuskan belanja modal semuanya kapan termasuk yang belanja itu belanja latex itu belanja modal juga belanja latex itu ya yang harganya ditekan tulis yang apa jalan dulu ya SDN Victor 2 saja itu berjalan itu nanti belanja modal juga itu termasuk nanti komunikasikan dengan Bayu nanti maksudnya diangkat itu masuk aset jadi semuanya ragu-ragu mebel porsi mebel aneka macam mebel apapun belanja modal semuanya
Sing kurang dari 6 tahun Mas dane pripun, Bu? Kemudian di Oh, Arkas, Bapak Ibu guru Arkas lagi, ada yang bermasalah. Berapa? Aktif iki ngono aku. Bermasalah kerja Diwacai? pada waktu Tak maintenance itu melakukan pengesahan atau sinkron dan lainnya, sehingga servernya lagi tiarap, yang masuk nggak nyentol ini. rong niat. Roti SD Lah kemarin telepon 2 hari itu sampai sekarang masih sing apa? sing telepon jenengan kan dereng niat iki, Bu. Kemudian SD negeri dan layan itu saya juga ada banyak beberapa. Nanti sering komunikasi ke kami, kita komunikasi ke tim pusat untuk segera dicari jalan keluarnya. Gitu. Kan dia kurang 6 tahun toh. Tidak ada masalah. Sekarang minta Kami jatahnya tidak sekarang. berharap Bapak Ibu apa istilahnya mengambil keputusan yang sifatnya ragu-ragu. Tanyakan kepada kami. Jangan tanya kepada teman yang lain, Pak, ternyata saya dapati itu aku mau di dekono manono oleh ini ternyata ora. Kalau bisa memutuskan sesuatu itu jangan tanya pada sebelah lain. Karena kadang-kadang mah jompongke lho. Nyompong bintang nyompong bareng. Jongkong. Betul melu-melu gitu. Kalau belum nggak apa-apa. Jadi kalau kita ragu-ragu silahkan komunikasi dan lain. Dan jangan takut. Mungkin saya kok maaf ya waktunya. Ini porsi pada kamu. Saya kadang-kadang keras bicaranya. Banter, memang saya tuh orang bisa. Nek cilik nih, sejak kecil dibawa ke bapak ke sawah, nggak manuk. Jadi bicara saya itu banter gitu anis ya. Atau banter gitu anis ya. Itu dia maaf kalau bicara saya banter. Karena ada bawaan dari sananya bawaan. Tapi hati saya baik kok. Intinya saya nggak ada tendensi apapun dari bapak ibu. Walaupun kadang-kadang bully, kadang-kadang sok gojeki, kadang-kadang sok intervensi, kadang-kadang sok guyon, kadang sok keras itu dinamika saja. Jangan dibawa kelas. Biasa. Kalau kata-kata saya harus strength. Karena yang kata itu namanya uang. Kalau saya tidak kenceng, kendor, ya bukan sih. Kalau saya kendor, itu dipastikan akan semakin banyak temuan. Dan dipastikan juga itu akan semakin kesulitan. Makanya di pengelolaan uang ini saya harus kenceng. A, dia bilang A, boleh, dia bilang boleh, tidak, dia bilang tidak. Kembalikan ke rekening bos ya, kembalikan tidak bisa disiasati ya kita siasati bersama. Kemarin juga ada beberapa yang bisa disiasati karena bayarannya bangunnya kita siasati sampai di bulan transaksinya sampai DP-nya. Kalau tidak mau nggak mau 32 juta harus kembali ke rekening bos ya kembali. Lah wis utuh, Pak. Sing utuh akeh ngene-ngene. Intinya kembali ke rekening bos. Monggo Yo dianu sik, dieling sik engko lagi di makanya walik sik ngono di ngono sik. dan RU dan yang lainnya ampun tiru-tiru. Kalau DPA-nya sekian aja, tunduklah pada DPA. Jangan mengambil asumsi dan jangan mengambil keputusan sendiri. Dan akhirnya mengembalikan. Kasihan kalau mengembalikan itu. Wis setengah telu, Pak. Pan juga ngambilnya sulit. Wis setengah telu. Sulit mengambilnya. Kalau kita ke toko sudah dibayarkan tuh ngambilnya sulit, untuk minta kembali itu sulit. Tapi kalau kita ikuti regulasi, belanja sampai ini ya segitulah. Itu nanti akan DPA Malah siji biji songo. DPA sampai ini itu akan lebih aman. Kalau swasta asal ada RKAS, swasta nih, asal ada RKS dan disahkan oleh apa namanya kepala bendara komite dan dinas, monggo dilaksanakan. Ada RKSC. Pertama itu. Kedua, kalau ada perubahan atau pergeseran, ikuti regulasi. Sementara ini belum boleh merubah lintas rekening.
ya monggo ikuti dulu regulasinya. Nanti pas ikuti dulu. Sekarang SD swasta juga harus ngempet ini. Belanja laptop padahal pertama awal tahun itu nganggarke RKS pertama ya, nganggarke cuma laptopnya 2, berapa. Tapi kadang di tengah perjalanan ada suatu kegiatan dan harus nambah, sabar dulu menunggu perubahan di arkasnya. Biasanya bulan Agustus itu perubahan dulu. Maka ini sekarang SD negeri dan swasta, ada swasta utama itu dipakai regulasinya untuk ngempet belanja modal karena anggarannya harus ikuti di arkas. Kenapa regulasi harus diikuti? Supaya tertata. Bapak Ibu di perencanaan tuh harus benar-benar tipis, harus benar-benar ikuti regulasi. Tidak bisa kebiasaan yang melampau. Kebiasaan yang lampau itu ujuk-ujuk. Belanja ujuk-ujuk itu nggak boleh. Oh, kepalanya pengen kursi, beli kursi. Ya, arkasnya nggak ada. Pengen lemari, beli lemari. Ya, arkasnya nggak ada. Harus berbagai dulu. Kemudian belanja modalnya menganggarkan cuma 10 juta. Ternyata lebih dari 10 juta. Itu menjadikan kesulitan pengelola bosnya, terutama bendahara dan perangkat penginput bosnya. Setelah kan tinggal perintah, ini dimasukkan belanjanya ini, tidak taruh kotak kwetangan, tapi tidak dimasukkan karena DPA-nya belanja modal cuma sekian. Bapak terutama tolong dibantu pengelola. Pertama, dicek laporannya. Yang kedua, dibantu peng-SDJ-nya. Yang ketiga, ikuti regulasi. Saya kalau diceritani sama pengelola bos, terutama operator, itu kalau sudah kepala sekolah pegang uang dan belanja sendiri, itu akeh-akeh, kebanyakan itu di luar dari perencanaan. Karena apa? Belanjanya nggak lihat RKS, belanjanya kebutuhan kalau kepala sekolah itu. Nah, kenapa kalian simpulkan seperti itu? Karena beberapa yang masuk itu Bapak Ibu kepala sekolah kalau pegang uang itu belanjanya itu saya kebutuhan, tidak melihat perencanaan. Beda dengan bendahara atau operator atau pengirim data, itu pasti lihat dulu perencanaannya. Oh, ini apa toh belanjanya? Maka bisa dibelanjakan ini. Oh, ini belum bisa Bu, anggarannya masih kurang. Oh, ini begini Bu. Tapi kalau Bapak Ibu kepala sekolah kalau pegang uang itu bagian besar itu tidak melihat pada rencana sebagian besar. Maka akan berharap Bapak Ibu kepala sekolah semuanya saja, baik negeri dan swasta, ampun pegang uang, biar bendaharanya saja yang pegang uang. Dan itu akan mengenakan Bapak Ibu. Kalau tanya oleh pemeriksa, apakah Bapak pegang uang? Tidak, silakan tanya bendahara. Sudah, panjangan aman. Bendahara tidak akan tanya lebih lanjut. Karena itu yang benar seperti itu, pengelolaan uangnya ada di bendahara. Kalau mengarahkan silakan, oh begini boleh silakan, tapi jangan pegang uang. Itu nanti akan mempersulit sistem pembukuannya. Karena yang beli siapa, yang mencatat siapa, nanti akan selincah, akan kesulitan. Itu Bapak Ibu yang sedikit kami sampaikan, karena banyak dari teman-teman itu yang menyampaikan ke kami untuk laporan, untuk atasnya. Dan kami berharap sekarang pada bulan Juli gini, kami berharap itu BKU sudah diinput dan sudah ditutup. Kalau bisa bulan Mei tertutup. BKU bulan Mei. Kalau masalah pergeseran kita ikuti, mau bergeser berapa, kita akan geserkan. Jangan berhenti saja atau berhenti kemudian belum melakukan pengesahan sama sekali. Ada, karena ada sekolah yang belum melakukan pengesahan sama sekali ada ini. Sampai sekarang ini belum ada pengesahan, baru kemarin-kemarin ada pengesahan sudah ada. Jadi yang masuk Juli itu baru pengesahan. Nah mungkin ya takut atau bagaimana itu. Nah, tapi karena apa?
dalam laporan Bapak Ibu nanti, TB1 kalau belum ditutup BKU-nya, dipastikan TB3 akan bermasalah. Kalau Bapak Ibu tidak lihat di awal Kemendikbud itu. Karena laporannya tidak bisa tersesat laporannya Bapak Ibu. Karena BKU Januari, Februari, Maret belum dibuat. Tapi kan nanti bisa jadi masalah. Kita pakainya atas. Sudah dibuat, BKU kan ditutup BKU-nya, Februari, Maret ditutup, ditutup lagi, Juli baru dibuka. Sehingga nanti pada waktu penarikan data pas untuk laporan bos tahap 3, Bapak Ibu sudah bisa lapor. Walaupun nanti pencairannya nunggu cut off 31 Agustus. Tapi minimal juga untuk lapor tanggal 1. Ini boleh di kan ini jenengan presiden seperti kemarin tahap 1, tahap 3 tahun 2020 Bapak Ibu ada yang belum lapor. Ternyata namanya manusia itu sok gelap. Ayo gelap terus ini. Jadi itu yang kami tekankan. Kemudian untuk belanja buku. Mohon maaf Bapak Ibu, kami rodo kencang nih belanja buku. Sesuai dengan Permendikbud nomor berapa tadi? Saya sudah mencari. Dan apa kemarin tadi? Edaran. Dan dari Permendikbud bahwa belanja buku 1 Juli. Maka ini tahun ini kami terapkan. Intinya apa? Biar Bapak Ibu dalam pembelian nanti untuk 1 tahun pelajaran kelas 1 sudah bisa dibelikan dan sudah tahu apa yang harus dibeli. Dan kami tidak ingin lagi pada bulan Januari, Februari, Maret sampai Juli ada transaksi buku. Karena asumsi kami buku sudah ada di perpustakaan diberikan pada tengah tahun 2020. Semester 1, semester 2. Jadi kalau bulan Mei beli buku itu memberikan siapa? Bulan April, Mei beli buku, berikan siapa? Maka kami berharap Bapak Ibu ikuti regulasi itu. Juli asumsinya PPDB sudah selesai, sudah punya gambaran. Bapak Ibu sudah bisa mengira-ngira saya dapat siswa berapa. Adil namanya. Tapi kalau jenengan Maret atau Mei sudah beli, anak kelas 1 belum tahu berapa, wah ambil 28 mas, maksimal. Ya kalau dapatnya 28, kalau dapatnya 20, ada 8 istilahnya siswa yang mubazir. Maka kami kenceng ikuti ke bulan Juli. Bulan Juli itu Anda bisa mulai pembelanjaan buku. Gitu. Itu tahun berikutnya sudah sama. Bulan Juli kami senang bulan Juli. Baru beli buku. Kemarin ada pembelian bulan Maret, bulan Mei, kami suruh kembalikan dulu ke rekening bos. Kan motongnya. Biar apa? Ya, biar itu regulasi. Kami tidak mau pembelian buku. Kami tidak punya tendensi apa-apa Bapak Ibu. Tapi tolong bantu kami jika ada pertanyaan di Kemendikbud kami bisa menjawab. Bagaimana pembelian bukunya? Buku sesuai regulasi. Itu bulan Juli. Begitu. Jadi Bapak Ibu membantu kami untuk kami bisa berargumen dengan pimpinan atau dengan stakeholder terkait, baik Kemendikbud, baik rektorat dan yang lainnya. Ya, Pak Ibu, bantu kami. Karena kami yang akan ketemu dengan mereka dulu sebelum Bapak Ibu. Itu ya Pak Ibu. Mungkin itu dulu. Kalau masalah dalam kudus tadi saya masih nunggu gitu, nunggu dari Kemendikbud. Saya sampai ke sana bagaimana hasilnya. Nanti segera kita akan sampaikan jenengan. Tapi kita juga akan aktif. Mungkin besok pagi kita bisa ke kantor, kita akan cek bersama bawa laptopnya di Kalam Kudus yang masalah kemarin, masalah tadi
silakan ke dinas, kita akan cek arkasnya di laptop Bapak Ibu, laptop jenengan, kita akan cek sama-sama. Kemudian kalau yang ada bermasalah dengan arkas, boleh chat ke kami atau langsung besok bisa hadir, bisa ke kami. Akan kami lihat, apa istilahnya, akan kami lihat PKS-nya akan ada masalah. Tapi kalau tidak ada masalah, jalan terus, ya. Jalan terus. Kami berharap Bapak Ibu selesai tepat waktu. Kita laporan paling banter, kita laporan ke Pemkot itu tanggal 5 bulan berikutnya sama. Jadi begitu Bapak Ibu selesai awal Juli untuk BKU-nya, segera kumpulkan kami. Kemudian kami akan buatkan rekapannya, lembur juga, kita kirim ke Pemkot. Kita kirim ke Pemkot untuk kita jurnalkan ke DPA, ke Simdanya. Gitu. Monggo. Ada yang tanyakan? Ini tidak ada yang tanya ya? Ada yang tanyakan? Tidak ada. Ada. Monggo, silakan menambahkan nanti di chat. Ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan saya lihat. Monggo, ada pertanyaan enggak? Silakan saya buka dulu ya, unmute-nya ya. Silakan buka mic-nya terus dari isi mana? Ya terus. Oke. Mengambilkan tangan, silakan dari isi mana? Oh, Banyu Anyar, monggo semuanya. Monggo Banyu Anyar. Dibuka Bu, mic-nya Bu. Itu mic-nya no Bu. Itu masih terkunci di situ. Oh di oke sih. Oh ya, oke no, oke dulu. Ya, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang disampaikan oleh Pak Kris dan penjelasannya tadi. Di sini yang saya pertanyakan itu saat pengerjaan BKU melalui aplikasi Arkas itu kan kami melakukan pergeseran. Nah, yang akhir itu pergeseran kami yang kedua itu belum sampai ke pengesahan Pak Kris. Dan saya mau melanjutkan ke BKU itu kan tidak bisa buka. Kemudian untuk sekarang ada edaran lagi agar melakukan pengerjaan BKU melalui Siap Bosku. Jadi langkah apa yang harus kami lakukan untuk bisa melanjutkan tugas kami? Terima kasih Pak. Oke, siap. Ini di manajemen kami itu sudah tidak ada lagi permintaan pengesahan. Di manajemen kami tidak lagi permintaan pengesahan. Jadi tolong dicek lagi di Arkas Ibu apakah apa istilahnya pengesahannya sudah tolong sudah nonaktif. Kalau ada masih aktif berarti belum sampai ke kami. Kalau sudah nonaktif itu berarti sudah masuk ke manajemen dinas. Jadi sampai sekarang ini apa yang diminta oleh sekolahan dalam pengesahan sudah kami sahkan semuanya. Sahkan semuanya. Ini yang terakhir. Oh ini loh, Karangan Sempat ini loh. Oke, Karangan Sempat. Ini Karangan Sempat Bu. Oke. Banyu Anyar 1 Pak. Oh ya 1. Ini masuk baru. Sampai sekarang ini ya, ini yang masuk Yosodipura sama Karangasem 4. Jadi Banyu Anyar 1 sampai saat ini belum masuk. Coba dicek lagi tombol pulsanya atau tidak. Kalau masih aktif berarti belum. Berarti ini untuk BKU itu yang dilanjut untuk yang aplikasi Siap Bosku atau yang aplikasi Arkas Pak? Yang dikerjakan yang dulu sampai bingung. Pakai caranya ya. Itu caranya. Caranya itu adalah menginput transaksi BKU dari Arkas. Oh ya. Berarti Arkasnya yang sudah. Oh iya. Makanya jangan sering geser. Kalau geser
BKU-nya kapan ngerjain? Oh, nggih. Nggih, Pak, matur Ibu ya, nuwun. akan Nggih. lagi Nggih. apakah apa istilahnya kan atau belum. Nanti kalau semua saja kalau posisi arkasnya ada masalah, tolong langsung ke dinas, kita selesaikan bersama-sama. Kalau enggak ya saya remote dari sini tidak masalah, kita remote dari sini pakai tim viewer atau apa itu kata nggih. Nggih, Pak, nggih. Nah, Matur nuwun. Nggih. Ibu nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi? Monggo. Oh Jalan dua, Pak. ya, monggo. Ini mau tanya soal ini di tiap batu, Pak. Ya. Itu kalau kita menggunakan hasilnya dari arkas yang kemarin, Ya. itu satu kwitansi bisa terpisah, Pak. Mana? Menjadi satu kwitansi kan bisa terpisah menjadi banyak gitu loh, Pak. Beberapa inputan itu. Maksudnya gimana maksudnya? Maksudnya gini. Halo. Ya. Jadi misalkan kita berdasarkan kwitansi yang ada itu gimana, Mas? Kira-kira bisa tidak? Ya ikuti arkas Mas. Arkas itu kan satu inputan, satu kwitansi itu kan jadi banyak inputan. Ikuti itu, jangan kita inputnya satu kwitansi rombongan. BKU itu jadi input objek. Ikuti arkas. Arkas. Oh, iya. Itu yang benar begitu. Jadi belanja bahan bangunan. Kalau di arsnya bagus bahan bangunan satu bisa karena nggak mengacu pada RKS. Tapi arkas harus bangunan disebutkan beli bata berapa, pasir berapa. Itu yang diinput. Pokoknya arkas yang diinputkan saja bos. Ampun harus sama, itu harus sama. Cuma saja dan beda, mungkin ini modal dibandingkan itu nanti beda. Gitu nggih. Kalian Mas, itu kalau sudah SPD-nya terlanjur untuk kode apa ya, Mas ya? Gimana? Untuk di SPD-nya, dinasnya itu kode buktinya sudah terlanjur. Apa Mas? Di jenengan ulangi SPD-nya maksudnya gimana? Dianmut coba dianmut. Tadi takmu semuanya bicara semua. Ulangi. SPD-nya itu terlanjur kode buktinya tidak menyesuaikan dengan arkas itu gimana, Mas? Ya enggak masalah. Hanya kode saja enggak masalah. Kodenya saja. Oh, gitu. Kalau bisa usamakan kalau bisa. Kalau udah terlanjur sampai April itu, Mas? Itu yang angka itu terlanjur di ngono iku. Oh ya jane iki digawe input gitu. Oh jane lho. Oh ya kita nganggo dipikirke ya ngopo. Nggih. Enggak apa-apa ya, Mas ya? Berbeda nggih. Ya monggo enggak apa. Istilahnya tidak signifikan. Yang kita pegang itu apa? Objeknya, kemudian ngambil dananya itu awal modal atau badas, kemudian asetnya itu yang misalnya kode barang atau kode apa itu nomor urut itu kita ikuti aja lah, monggo juga monggo tawa silakan. Mas Sama satu lagi, Mas, untuk tanggal DPA itu diisi tanggal berapa nggak, Mas? Masalah DPA tunggu dulu, nanti saya infokan. DPA di Syabusku jenengan abaikan dulu, nanti saya infokan. Kita menunggu di itu terakhir. Nanti intinya kan impun BKU, intinya BKU. Nanti misalnya kono bukti BKU atau karo DPA yang nggak masalah, kita infokan dulu. Kita itu sama dengan yang kemarin toh. Nah, dulu. Kita ikuti regulasinya. Nanti kita ikuti yang terakhir. Ini lagi dari keratonan. Belanja modal selain buku apakah boleh dibelanjakan? Silakan asal lihat DPA. Jangan melebihi DPA yang ada. Itu ya. Ada DPA yang ada. Kalau kemarin kan saya cut sampai bulan Mei kemarin kan ternyata ada melebihi DPA. Itu. Belanja modal buku. Kalau buku ikuti Juli. Kalau modal lain selain buku silakan asal dengan lihat DPA-nya. Bapak Ibu, pertama operator ya, saya kira dengan pencetak DPA 2020 kemarin itu angkanya sama dengan 21.
kita mau sharing di 2021 pengangkatnya sama kok. DPA-nya pakai itu. Nanti DPA terakhir yang mau dipakai siapa bosku, nunggu detik terakhir. Kita baru input syukur-syukur ikutan teman-teman kemarin di hari Kamis bisa segera turun DPA-nya. Jadi Bapak Ibu agak longgar dalam pembelanjaannya. Kalian terpotong 2%, 20% ya enggak banyak lah. Kita yang sifatnya bisa longgar seperti dulu. Gitu G. Untuk Ratonan dan teman-teman yang lain. Ini ada Bu Anis, pakai sejarah belanja buku dimasukkan bulan Juni, besar belanjakan bulan Juli, tidak. Kalau jenengan nganggarkan bulan Juli, mau dibelanjakan bulan Juli, boleh. Kalau terbalik, jenengan anggarkan bulan Juli, dibelanjakan bulan Juni, nggak boleh. Jadi kalau anggaran itu lewat, itu boleh diambil. Tapi kalau belum, maka tidak boleh diambil. Bisa anggarkan laptop bulan Mei, wah anggarannya belum ada. Tunda dulu sampai bulan Juli, mungkin anggaran itu tidak masalah. Yang penting tidak dilakukan ataupun menjadi itu. Walaupun punya uang, tapi DPA-nya belum turun. Oke, boleh kalau anggaran bulan Juli dibelanjakan bulan Juli boleh. Makan G, Bu Andis G. Kemudian Kristen SD Kristen Jawa Sana, Pak Kris, kami udah belanja buku di bulan Juni. Gimana G? Wah ternyata swasta juga lolos nih. Ikuti regulasi, gitu. Balik belanja buku ke rekening bos. Nah, surat edaran dari Kemendikbud, 1 Juli transaksinya. Dengan sudah tahu jumlah muridnya. Ini Kristen Jawa Sana, ya. Bulan Juni itu diberikan siapa? PPDB belum dimulai. Gitu. PPDB belum mulai. Jadi kami berharap walaupun swasta di luar kontrol salah kami, tapi ikuti regulasi. Belanja buku bulan Juli, asumsinya kelas 1 sudah ada dan harus dibelanjakan. Oke. Saya berharap begitu. Lainnya silakan. Ini Bulina input BKO siapa itu, apakah nomor sendiri juga disamakan dengan nomor tidak? Kalau bisa sama, bisa samakan. Sekarang ini karena nyontoh tidak nganggo beda loh. Kalau bisa sama. Oke. Nah, ikuti. Harusnya sama. Kalau nggak bisa ya monggo lah. Intinya di ya belanjanya bisa di rekening, peruntukannya untuk pusat dan KS itu. Nih kami ada lagi, kalau ada yang memecah nota dan kan diganggu kena pajak, misal penggandaan pas dan fotokopi raport. Kami tidak ingin Bapak Ibu pecah nota. Secara sistem nggak bisa. Maka kalau fotokopi ya, kalau mungkin fotokopi harian lah. Kalau bisa fotokopi itu dengan inden dulu ya. Bisa sama dengan fotokopi. Jadi fotokopi yang akhir harian tadi loh. Fotokopi undangan, fotokopi apa itu inden dulu kepada tukang foto. Besok sudah dibayar sanksi ya lebih baik. Dibuatkan bahasanya kegiatannya. Kan fotokopi itu kan macam-macam. Ada fotokopi kebutuhan kebutuhan harian, manajemen. Juga ada fotokopi kegiatan, misalnya ujian. Ada fotokopi lainnya. Nah, itu sesuaikan saja kegiatannya. Karena ngambil nanti kalau boleh tuh diambil bersama iya tapi Bu contoh ujian itu ambil saja, jangan lembar, jangan paket. Di SHS nggak ada namanya paket. 20.000 yang paket nggak bisa, nanti BKO jenengan. Di SHS juga nggak ada paket itu, lembar.
di SHS ada. Soal itu ada yang kalau umumnya itu fotokopi itu 350. Kalau yang soal itu berapa ya kemarin saya lupa. Berapa tuh kasih tahu? Mbak kan tahu? Mbak Wulan dari. Ini nanti Wulan dari. Nggih, Pak. Berapa itu SHS-nya belanja cetak soal itu? 500 ya? Ini 500 ya? Iya, Pak. Ada yang beda-beda tapi Pak, kalau yang dari kami yayasan beda juga ya, Pak. Kan ada 2 jadinya, iya. Ya, itu ikuti SHS. Oh, gitu, Pak. Itu tinggal bertanya tempatnya. Oh, nggih, Mas Kris. Jadi itu juga dengan yang negeri, walaupun di PAS itu dicetakkan bersama-sama, tapi tolong ikuti regulasi karena SHS-nya itu ada. Negeri itu harus ikut tunduk pada SHS. Jadi ada pemeriksaan inspektorat kok paket ono sing 20.000, ono sing 30.000. Kan per kecamatan DPD paket aneh. Satu nanti lembar kecamatan tak foto kabeh terus 50 terus kabeh gantung jumlah soalnya. Kan bisa per orang itu lembar soalnya ono sing 20, ono sing 30, ono 50 lembar, monggo. Namanya US. Yang sekolah mau lembarnya berapa silakan. Nanti dokumen pendukungnya apa kuwi yang dicetak sudah dilampirkan, didokumenkan. Jadi ono nota akuntansi cetakannya dan juga yang dicetak itu. Itu nanggapi berapa ribu lembar, ternyata masternya 5 lembar, yo pengen muridnya tidak cocok. Maka master soalnya atau yang di fotokopi itu terlampir. Dulu di fotokopi itu lebih kuat lagi. Jangan mau lembar mau buat 30 lembar kali 350 usaha 90 juta. Nah dokumennya itu yang di fotokopi itu jenengan jadikan satu tanggung jawab SDG. Dokumen terlampir, lampiran dokumen. Itu loh ditindakake pas ujian akhir semester kemarin itu. Itu nanti jika ada pemeriksaan akan sangat dipercaya. Mulai kita, satu lembar, satu sekian, sekian, dua sekian. Itu ya. Terus Mas Kris, tanya lagi ya Mas. Seandainya misalnya kita dalam menganggarkan listrik itu kan setiap bulan pasti berbeda-beda Mas. Kemudian dalam kita memasukkan ke Arkas adalah seperti tahun kemarin cari harga yang paling tertinggi. Nah, kemudian nanti sisa-sisanya itu misalnya Rp150 atau misalnya 2.500 akan kita lakukan nanti di dalam perubahannya Mas, Arkas perubahan itu. Perubahan nanti semua sisa kan turun menjadi saldo. Oh gitu. Semua sisa-sisa kemarin yang total sisa listrik, BDAM, telepon, pengadaan, sisa nanti akan jadi saldo semua. Jangan lagi. Untuk beli laptop misalnya, monggo tambah anggaran muda. Iya, Mbak Wulan dari. Siap Mas, terus Mas Kris. Ya, ini ada lagi dari Stono. Untuk mengembalikan uang tahun 2020 cara memasukkan di BKU Arkas bagaimana? Kalau di Arkas tidak bisa Ibu, Arkas tidak bisa mengembalikan TPTGR. Nanti diinput di Siap Bosku untuk laporan pokok. Di Arkas tidak diinput mengembalikan dari pemeriksa. Nanti dimasukkan di Siap Bosku TPTGR atau temuan pemeriksaan. Dan juga tidak boleh dibelanjakan selama tahun 2021. Itu nanti menjadi pendapatan dari 2022 nanti Sirpa, masukkan jadi Sirpa. Itu nggih, SD Stono nggih. Jadi tidak boleh dibelanjakan, kemudian pemasukannya hanya di aplikasi Siap Bosku saja. Di Arkas tidak mengakomodir temuan-temuan itu. Dan diharapkan nggak ada temuan jane. Kalau di Kemendikbud itu mungkin nggak ada temuan gitu loh mungkin. Tapi dengan temuan tetap dicatat di Siap Bosku pada posisi TPTGR. Berapa juta pembaliannya, tanggalnya berapa. Itu nggih Setono. Nih dari Ahmad Jainuri, paket digantos lembar sedaya nggih Pak. Nggih. Untuk pembelian buku yang sudah terlanjur sebelum Juni, bulan Mei, di BKO tetap tertulis transfer atau ambil tunai.
nanti dicatat ambil tunai, walaupun di rekening koran berbunyi untuk pembelian buku, tapi ditulis ambil tunai. Asumsinya kita ambil tunai. Kita ambil tunai untuk beli buku gitu loh maksudnya. Catatannya itu ditulis ambil tunai. Asumsinya uang ada di kas bendahara. Contoh, beli laptop bulan Mei. DPA-nya nggak ada, nggak mencukupi, waktunya nggak mencukupi, kembalikan ke rekening bos. Pada waktu bayar tadi, kemarin, pada bayar laptop itu, dicatat seperti ambil uang tunai. Itu nanti diasumsikan uang ada di rekening bendahara. Dan membalikkan, pada waktu membalikkan, dianggap setor tunai. Setor tunai, pembalian atas pembelian setor aja, ambil setor tunai aja. Nanti kalau dijabarkan, nanti dijadikan pertanyaan. Nah, pokoknya dibalikin. Nanti kalau dijabarkan, bisa ada pertanyaan, jawab, bisa aja ada pemeriksaan. Yang penting dicatat di BKU-nya, ya bosku, atau di Arkas, itu seperti ambil dan setor tunai di SPJ tunai. Betul nggih? Bu Ratna, seperti setor dan ambil tunai. Oke ya? Tanisius tanya, token listrik ada pecah nota, membeli 2 kali dalam 1 bulan, bisa masukkan beli Pak? Tuku ngecer, iya no, tuku listrik kok juga ngecer. Berarti saat juta gitu kok saya juta mawon terus itu nanti nggak bisa ibu bapak katanya segala pusaka nggak saat juta ya beli saat juta beli ke listrik nggak juta nggak temen bisa diecer itu nanti nggak bisa dimasukkan kecuali jangan laptop geseran itu geseran jadi saya mau beli 50-an ribu misalnya aja beli 1 kali monggo tukunya ngecer gini nyeketan monggo tapi rencana jenengan diper 1 kali selama setahun nanti sebulan mungkin 5 kali masukan misal apa intinya di penganggaran jenengan gitu loh kalau bisa dianggarkan berapa ya diberikan semua biar mencukupi tidak ngecer seperti ini oke misalnya ini pergeseran termasuk Siani belanja model alat dan mesin boleh belanja sekarang. Saya sampaikan lagi, lihat DPA-nya. Kalau DPA-nya onten ada, silakan. Batasannya adalah yang paling kecil antara DPA dan yang diusulkan. Oke. Kita dibagi 4. Yang bertentangan di monggo, intinya lihat DPA. Dan untuk DPA-nya besok ini yang akan kita turunkan ini hanya diakomodir 80% dari pengajar Bapak Ibu, hanya 80%. Untuk yang kekurangannya kita akan sampaikan di perubahan karena kemarin di BKAD belum bisa diakomodir 80%. Kalau buku 100% kita akomodir semua, kita samakan dari usulan Bapak Ibu semua. Kamu sewu untuk BKTK di Arkas kan per kegiatan. Walau dalam 1 bulan ada beberapa kegiatan. Nah, di siap buku nanti orangnya belanja ATK per bulan diakumulasi semua atau per kegiatan. Inputnya sama persis dengan Arkas. Kalau kegiatannya kegiatan misal ATK kegiatan untuk tulisan RPP ya apa itu inputkan dulu buat kemudian tanggal berapa kegiatan untuk PDP inputkan lagi per kegiatan. Intinya sama dengan yang ada di siap buku. Gitu nggih. Kampung Sewu. Dan kandang sapi untuk model buku yang dianggarkan bulan Juni apa harus melakukan pergeseran buku? Tidak usah melakukan pergeseran. Dianggarkan bulan Juli tidak apa-apa, tapi pelaksanaannya bulan Juli. Oke, nggih? Dari kandang sapi. Jawa Sana. Untuk buku tahun ini minta kelonggaran Pak, terkendala pengambilan uang bagaimana? Saya kelonggaran bagaimana? Maksudnya gimana nih? Untuk buku tahun ini minta kelonggaran, terkendala pengambilan uang bagaimana? Monggo ikuti regulasi saja.
Programnya bagaimana? Saya belum paham ini pertanyaannya. Programnya yang bagaimana? Intinya ikuti regulasi, ikuti kebutuhan dari RKS Bapak Ibu. Bukan ini kendala. Saya menaikkan kuota internet anggaran di bulan Juli. Atau ternyata pembayaran bulan Juli sudah ada perubahan pembayaran. Ini bagaimana solusinya? Loh, kok bisa? Kok bisa? Ya, anggarannya kok luput. Kalau masang membagi daya, ya kudune bulan yang berjalan itu yang dibayarkan. Makanya diperhitungkan mau pasang bulan apa. Ini masang baru ternyata tagihannya belum dianggarke. Ya repot. Ya bisanya dengan pergeseran atau apa ini? Tapi saya Bu, ini pergeseran Bu, dengan menaikkan itu. Pergeseran. Atau mereka pasang baru yang beda better dibuatkan lagi RKS-nya. Jadi ada 2 sumber, mungkin dari Indihome atau dari yang lainnya nanti dibuatkan 2 anggaran. Monggo. Pasang baru ya. Kalau hanya menaikkan kuota, ya kudune dianggarkan lagi. Yang direncanakan ini nggak direncanakan tidak bisa masuk. Maka kita sini intinya jenengan bisa melakukan pergeseran. Kalau nggak bisa dinaikkan rupiahnya, pupus semua, kemudian anggarkan lagi dari awal. Itu semua dari awal. Karena indeksnya nggak bisa berubah. Indeksnya. Gitu, makanya kalau hati-hati dalam iso munggah daya iso, tapi bayare kudu dihitung tenang. Ini kasih lebih jelasnya bisa komunikasi secara langsung ke kami. Gading, untuk kemudian belanja modal yang kemarin sudah diberikan padahal sudah dipajakkan. Bagaimana untuk pembelian di bulan besok setelah keluar DPA? Apakah tetap dipajakkan atau sudah masuk pajak yang kemarin? Pajak kemarin pakai aja. Pajak kemarin dipakai saja. Oke. Intinya jangan bayar pajak lah. Kalau tanggalnya itu masalah. Kalau jenengan mau belanja langsung ya monggo. Belanja lagi nanti mau belanja ngeten deh. Tokonya lagi ya pajaknya suruh barui. Tapi kalau jenengan menggunakan pajak kemarin, maksudnya pajak dibayar, kemudian kita bermasalah. Masalah pajak. Tapi kalau ikut regulasi, intinya jangan balikan toko dengan mereka mengulangi pajaknya lagi. Maksudnya begitu Mas. Kalau yang mau pakai pajak yang kemarin dibayarkan, ya monggo. Kami tidak dalam kapasitas untuk mengambil kebijakan itu. Supaya kita pakai lagi ya monggo. Kan itu intinya jangan bayar pajak. Oke. Ini dalam kapasitas masalah pajak. Intinya transaksi itu diulang atau dikembalikan ke rekening bos, nanti jangan belanja lagi. Seperti itu. Masalah Mas sedikit dalam masalah pajak kami tidak kapasitas untuk memberikan jawaban itu ya dan tidak, tapi monggo komunikasi dengan penyedianya. Kemudian Jawacana Kiplas sudah masuk paket Iblis. Saya kok nggak paham Jawacana ini. Tersebut hilang. Intinya kalau belum dibayar tunda dulu. Kemauan. Tunda dulu. Cukup tingkatan. Mohon tanya batasan untuk dana perawatan ringan, sedang dan berat. Perawatan ringan sedang berat. Tanyakan kepada Aset G. Tanyakan pada Sarfas. Bapak, gini Jum. Pak, ada Pak Wahyono, maaf. Batasannya rusak berat, ringan dan sedang itu sebenarnya dihitung dari 30% dari kerusakan secara total keseluruhan. Tapi kalau menghitung angka yang tahu dari bagian Sarfas 30% dan juga 30% dan bukan struktur. Struktur itu misal balap, kuda-kuda itu struktur. Itu hanya rehab ngecat, rehab plafon itu
tidak boleh 30% dari pusat dari total volumenya. Lebih jelas ke bagian surplus. Apa nih Pak? Dana buku dianggarkan RKS lebih kecil dari dana buku yang dianggarkan di RKS lebih kecil. Bagaimana solusinya? Solusinya jadi geser. Gak bisa bukunya tukunya 1 juta per duitnya 500 ya bisa. Itu apa? Geser, nggak bisa ini. Solusinya nggak ada. Gitu. Makanya menganggarkannya harus lebih di atasnya. Makanya kalau punya katalog itu ya lihat dulu katalognya baru dianggarkan. Tapi kalau belum ya anggarkan agak tinggi. Minimal jangan sisa dana di RKS. Kalau lebih kecil dari RKS-nya ya nggak bisa masuk. Digeserkan. Benar ya? Apa nih Pak? SDN Sukoharjo. Kami menganggarkan membuat tabel di modal, tapi RKS maksudnya bajas. Tidak apa-apa, nanti di siap bosku dicentang di modal. Di RKS Arkas ikuti saja. Karena di Arkas itu kan dapat dari pusat dan Jakarta. Itu ada yang masuk ke modal, ada yang bajas, tergantung dengan ngambil kegiatannya. Ada yang begitu. Jadi tabel itu dinamis di Arkas itu, tergantung rumahnya mengambil atasnya. Kalau ngambil atasnya itu pembelian peralatan maka akan masuk ke modal. Jadi kalau dalam kegiatan rehab atau apa atau pembelian sarana prasarana kantor nanti masuk ke bisa masuk bajas. Intinya nanti di siap bosku dengan atau laporan ke Pemkot itu centangannya atau pembeliannya itu mengambil belanja modal. Itu nggih, Sukoharjo nggih. Walaupun tidak apa-apa lah karena ada belanjanya apa juga dengan Pemkot tabel itu karena itu ambigu. Tabel itu kalau untuk kami pengelola bos ya itu masuknya ke bahan bangunan tapi karena tidak aset mengakomodir sebagai belanja modal itu kita ikut regulasi. Oke, apa-apa yang penting di apa cabusku pengambilan dananya dari dana modal. Utang sawit kami beli bisa untuk UKM tapi anggarkan bisa bajas dan juga diinput di bulan April. Gimana solusinya? Lanjut, tidak masalah. Tapi nanti diinputnya di siap bosku tetap jadi masukkan ke modal. Apa lagi? Di utang sawit ikuti aja tidak apa-apa. Nanti laporan ini bikin laporan Arkas kalau siap bosku tidak apa-apa. Yang penting belanja podo total belanja di cabusku 150 juta, ya di Arkas sampai ke juta. Itu total belanja ini. Mengenai pemecahan rekeningnya di Arkas karena itu secara nasional, karena ada yang susah itu maksudnya di bajas, tapi di Pemkot ya kemudian sebagai belanja modal ya kita ikuti Pemkot lagi. Itu nggih. Kita tahu nggih. Nanti di cabuskunya pengambilan dananya dari modal termawon. Tri Media Wonosari sisi bertanya bergeser lintas standar boleh tidak boleh ikuti nanti perubahan kalau geser sesama rekening restoran. Mohon izin bertanya mohon solusinya jika transfer kita melebihi Arkas terima kasih tidak boleh harus kembali atau dilakukan pergeseran. Aturannya luwih Arkas ya piye lek enggak dadi belanjane nganggo RKS belanjane niki. Gitu. Ini kan dilihat berarti belanjanya dia enggak lihat RKS. Belanjanya berkebutuhan saja. Beli laptop 10 juta. PA-nya 10 juta. Tapi RKS-nya sangat juta yo. Namanya belanja itu ikuti regulasi. Gitu. Transport sama lebih Arkas ya berarti perencanaannya enggak bagus. Transfer harus mengacu pada perencanaannya. Oh, tukune di Arkas atau perusahaan kita tuh 9 juta, ya maksimal itu 9 juta nggak boleh lebih. Solusinya ada dua, melakukan pergeseran atau uang kembali ke rekening bos. Apa nggih? Ketoran nggih. Ayo pesan ketoran ikuti regulasi. Gitu. Jangan seperti tahun-tahun kemarin pembelian tidak ada di RKS maka tidak ada di regulasi dengan anggaran sendiri ternyata nggak boleh karena kami pada waktu itu tidak sampai ada dengan mau beli apa
Gitu. Kita terang ya, itu solusinya bisa dilakukan pergeseran, dinaikkan, asal tidak melebihi dPA. Kita terang, sekarang jomblo. Nanti kalau nggak jelas bisa ulang lagi atau chat di sini. Ini pakai yang berbayar, jadi nanti ada tulisan lama. Ini yang berbayar, jadi bisa belum lama. SD jomblo. Kalau di atas satuan belum diubah dari paket ke lembar, tapi sudah lanjut input BKU sebelum gimana? Bisa input BKU, mau iso? Ini berarti saya kudune paket itu rupiah 19.000-an, orang itu boleh BKU. Solusi ini jadi geser dulu. Lanjut input BKU, inputnya biasa dikasih contohnya, Mbak. Pak bisa input BKU caranya dia ini luar biasa. Tapi cuma satu wanita tok, indeksnya SHS atau kalau ngatur seket hanya bisa. Paling hanya satunya aja yang salah, nggak masalah. Itu nanti pemeriksa paling kartu itu lembar. Tapi yang paket masih 19.000 atau 20.000, ini saya dikasih tahu caranya ngelebok ini jomblo. Betul nggih? Jomblo nggih. Nanti jomblo tak buka jomblo nanti. Oke. Saya buka unmute. Ada yang tanyakan apa yang saya komunikasikan tadi, silahkan ditanggapi. Tak buka semuanya, silahkan di unmute. Langsung. Kan ajeng matur Juliana. Boten. Oke, monggo yang lainnya. Silakan yang mau silakan langsung buka mic-nya untuk bertanya. Tangan setrika. Tanya lagi enggak? Cukup. Ya, sip. Beneran? Ada 4, Joko. Madiono, Pak Madiono. Luar biasa. Yang lainnya, silakan. Kita buka pertanyaan. Yang mau bertanya silakan. Balon 2, monggo. Kemana ada balon 2 tuh saya nemukan apa itu ya? Foto catatan saya itu balon 2 itu. Coba. Balon 2. RKS sing kita sisi itu balon 2. Mbak, kemarin ada sesuatu yang mengganjal saya balon 2 itu. Monggo, ada yang lainnya silakan sambil tanya nih. Oh, ada satu lagi. Sek. Jadi tipe 5. Arkas udah kan bulan Juni, apa boleh buku arkas geser bulan Juli? Nggak usah digeser, yang penting belanjanya bulan Juli. Oke, biarkan saja tidak apa-apa, nggak usah digeser. Karena itu kan boleh diambil lewat bulan tidak apa-apa. Lewat, tidak ono. Berarti bisa diambil bulan 2. Berarti kuno, sing kan SPC. Bulan 2. Penegoro itu. Monggo. Makanya Ya, silakan. belum dipilih sama tak bilang kan di bulan Juni. Silakan. Ya enak. Oleh. Maksudnya dia mau dibahas, gue mau. Datang tiga. Ini ada ya. Saya tanyakan. Silakan yang mau tanya silakan. Ponegoro. Mau tanya berapa belanja modal belum dibeli. Bisa mau tak beli di bulan Juni boleh tidak? Boleh. Saya nggak ngelarang, silakan. Kan sudah bulan Maret, mau dianggarkan, mau dibelanjakan silakan, kan udah lewat bulan. Asal sudah lewat nggak apa-apa. Kita asal bulan sudah lewat nggak apa-apa. Sudah bisa. Mungkin konjung yang kepalanya sepuh. Iki
Iku mbiyen pindahan teko Panjang Papat iku sapa jenenge? Oke. Buburan. Heeh. Panjang buburan. Silakan set. Ya. Coba, coba. Kayak dulu. Pokoknya jangan kesulitan mana silakan di karena yang ngirim 16 aku ambil 5 besar. Izin. Kali kami juga terlanjur beli buku untuk semester 2. Ini beli buku. Ini buat Februari sekarang. Untuk yang lainnya. Pertanyaan. Jadi anu ya. Semuanya bisa anu ya, menerima ya. Bisa menerima ya itu ya. Belum. Ya, oke. Ampun. Kalau tiket saya tutup. Nanti kalau lebih jelas nanti buka dua kita lihat dulu soalnya ada yang oke ya, tanyakan lagi. Sudah Pak. Oke ya, nanti kalau sudah nanti kita lanjut kapan-kapan kita ada sesuatu yang atas masih ada masalah, silakan datang ke kantor langsung. Masih ada di nanti saya akan Pura-popo. kalau belum masih ada masalah ya kan. Ini